Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di kelas dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang dakwah. Tapi sebelum belajar tentang materi dakwah, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan kita dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas terlebih dahulu. Monggo ketua kelas menyiapkan. Siap, Bro. Baik, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya, saya absen dulu ya. Kelas 11 DPID 1. Afif Nurul Hafiz. Hadir. Ya. Amin Ma'ruf. Hadir. Ya. Anggi Zaskia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini masuk semua nihil. Dan pada pertemuan sebelumnya anak-anakku sekalian, kita sudah belajar bersama tentang penyelenggaraan jenazah, nggih? Masih ingat kemarin terkait penyelenggaraan jenazah? Masih. Ada 4 hal yang harus kita lakukan ya terhadap jenazah yang sudah meninggal. Apa saja kemarin? Menyolatkan dan menguburkan. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang dakwah. Ada yang sudah pernah dengar kata dakwah? Sudah. Ya, apa itu dakwah? Coba yang mau jawab siapa? Ada yang mau jawab pengertian dari dakwah? Saya Pak. Ya, monggo. Mas Dakwah. Afin. Mengajak ajaran agama Islam. Mengajak kepada ajaran Islam. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Ada lagi yang mau menjawab? Arti dari kata dakwah? Perempuan, silakan. Ada? Berdakwah. Wah, kita harus berdakwah. Apa itu arti dakwah? Tadi Mas Arvin sudah mengajak dalam agama Islam. Ada yang mau menambahkan? Oh, masih bingung ya? Ya karena ini tema yang baru ya. Baik, tidak apa-apa. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang dakwah ya. Baik, sekarang kita belajar bersama tentang dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u dakwatan. Berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u dakwatan. Artinya adalah seruan, panggilan atau ajakan. Objek dakwah misalnya apa? Kalau kita berbicara dengan anak kecil, tentu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang sudah dewasa. Menyesuaikan dengan objek dakwah yang sedang kita hadapi. Ya, masa anak kecil diajak ngomong masalah akuntansi misalnya, kan udah mudeng ya. Anak kecil kan sukanya dengan permainan. Jadi metode dakwah juga sangat berpengaruh. Tidak bisa disamakan antara mengajak mendakwai anak kecil. Alat-alat atau sarana yang bisa digunakan untuk dakwah. Ya. Kalau zaman dulu kan dakwahnya modelnya dengan lisan ya, kebanyakan ya. Kalau zaman sekarang kan sudah zaman yang modern. Dakwah sekarang misalnya melalui apa, Mas? Televisi, media elektronik, diantaranya ada televisi, apalagi radio itu tahun 2000-an atau 90-an. Apalagi lewat internet, lewat YouTube ya. Ya, kemudian Instagram dan yang lain-lain melalui update status WA dan seterusnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah pentingkah kita untuk berdakwah dengan media-media yang sudah kita sebutkan tadi? Ya, monggo saya kasih waktu Anda untuk berdiskusi ya, membahas pentingnya dakwah di era digital ini dengan media online. Perlu apa tidak? Kalau tidak kenapa? Kalau tidak kenapa? Ya, jadi ada alasannya ya. Jadi monggo ini mengelompok ya menjadi 3 saja karena sebutnya seperti ini ya. Ya. Ini 4 dan ini 5 ya. Monggo masing-masing mendiskusikan.
diskusikan, oh ya pasti ya, diskusikan tentang penting apa tidak dakwah dengan media konten, kalau pentingnya apa, dan kalau tidak pentingnya apa. Boleh sertakan dengan alasan. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan hal. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Hei. Belum. Ya. 2 menit lagi. Sosial. Meskipun dakwah secara langsung, dakwah melalui perbuatan itu jauh lebih penting, lebih baik ya, karena dakwah kalau hanya secara lisan saja maka tidak akan membekas. Sebagaimana sering kita dengar, satu teladan itu lebih utama daripada 1000 nasihat. Orang yang banyak bicara tapi dia tidak melakukan satu perbuatan itu tidak ada artinya. Jadi kita yang namanya dakwah itu ya dengan perbuatan ya. Jadi tidak semata-mata hanya jago di mimbar saja, tapi juga dalam tindak keseharian kita. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Itu ya. Jadi bisa juga dakwah melalui apa? Harta. Anda yang jadi orang kaya punya harta banyak, bantu sekolahan, bantu pondok pesantren, bantu pembangunan masjid dan yang lain-lain, itu juga bentuk dakwah. Dengan apa? Dakwah bil mal, dakwah dengan harta. Anda yang punya pikiran yang cerdas, dakwah dengan pikiran Anda, bagaimana cara mengembangkan agama Islam. Ya, Anda yang jago nulis, ya, dia nulis artikel, cerpen dan sebagainya, tulislah cerpen Islami misalnya, itu bentuk dakwah. Jadi dakwah itu luas gitu ya. Anda membantu orang lain yang membutuhkan orang itu juga dakwah. Itu jadi tidak semata-mata terkait dengan di atas mimbar, tapi dalam segi lingkup kehidupan kita banyak sekali unsur-unsur dakwah yang bisa pada hari ini itu seputar materi dakwah. Ada yang perlu ditanyakan, monggo, yang kurang jelas tadi jelas semuanya? Semangat pagi? Masih semangat ya? Baik, untuk membuktikan apakah dakwah ini sudah kalian pahami atau belum, sekarang saya minta kalian untuk membuat tema dakwah, ajakan dakwah dalam agama Islam. Apapun bentuknya, mau tentang ceramah tentang sholat, ceramah tentang puasa, ataupun yang lain-lain. Silakan masing-masing dari Anda untuk membuat tema dakwah menurut minat Anda dan nanti untuk ditampilkan di depan. Gitu ya? Yang dekat dengan kehidupan kita saja, tidak perlu yang berat-berat ya. Yang dekat dengan kehidupan kita saja. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita minta salah satu di antara kalian untuk mempraktekkan dakwah dari apa yang sudah Anda buat. Ya, silakan, saya beri kesempatan yang mau maju tanpa perlu ditunjuk, monggo mempraktekkan. Ya, silakan Mas Dimas, silakan. Kasih tepuk tangan buat Mas Dimas yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada majelis kali ini. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dimas Hakim Jamiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berdakwah yaitu mengenai yang bertemakan bijaksana dalam bersosial media. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang canggih ini kita dapat mengakses informasi apapun di media sosial. Berbagai informasi dapat kita temukan dengan mudah. Hampir semua kalangan profesi, usia, atau berbagai orang dapat mengakses informasi di media sosial. Contohnya di Google, kita dapat mengakses berbagai informasi di Google tersebut. Tidak sedikit yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak, seperti mengeluh dan mengumbar privasi di akun media sosial. Bahkan mengakses konten-konten yang tidak baik berupa konten sensitif, yaitu pornografi contohnya, yang bisa merusak otak kita sehingga dapat menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif. Di sini terdapat ayat yang menjelaskan tentang bijaksana dalam bersosial media yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'akum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang padamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin lapang dan angin topan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana kita harus bijaksana dalam bersosial media. Lantas bagaimana sebaiknya kita menggunakan media sosial yang bijak? Di antaranya yaitu kita dapat, pertama, gunakan media sebagai sarana dakwah dengan menyebarkan konten-konten Islami. Kedua, saringlah informasi yang mana yang baik, yang mana yang buruk, kita pribadi maupun untuk dibagikan kepada khalayak umum. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada dakwah kali ini. Semoga dakwah kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga aktivitas ini dapat dicatat sebagai amal soleh. Amin Allahumma Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terkait pembelajaran
dakwah ya. Untuk pertemuan selanjutnya besok kalian silakan mempersiapkan terkait khutbah, membaca materi seputar khutbah Jumat, dipelajari di rumah terkait materi khutbah Jumat di buku tersebut, kemudian disimak baik-baik dan untuk dipraktekkan atau untuk dipelajari di minggu yang akan datang. Saya kira cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup bersama pelajaran pada hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir, aku menyampaikan terima kasih atas kesalahan dan kekurangan. Saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.